Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Praktek pembuatan madu oplosan di kota Palembang dibongkar, 2 orang ditangkap. Tak terima sepeda motor kesayangannya dijual, seorang calon pengantin pria di kota Palembang kabur saat akan berlangsung akad nikah. Jalan penghubung 3 kecamatan di Kabupaten Ogan, Komering Ilir rusak parah dan dipenuhi lumpur, kendaraan pun sulit melintas. Ya, pasca Lebaran, harga minyak goreng curah maupun kemasan di pasar tradisional di Kabupaten Pali masih tinggi. Belum stabilnya harga minyak goreng ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak terhadap daya beli masyarakat yang terus menurun. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Pendopo Talang Ubi, Kabupaten Pali mengeluhkan sepinya pembeli minyak goreng. Pasalnya, harga minyak goreng di pasaran masih terbilang mahal. Untuk minyak goreng curah dijual dengan harga Rp17.000 per liter, sedangkan untuk minyak goreng kemasan Rp22.000 per liter. Tidak hanya soal harga yang masih tinggi, minyak goreng ternyata juga masih sulit didapat pedagang. Meski pedagang telah berulang kali melakukan pemesanan, namun minyak goreng sulit diperoleh dari pihak distributor. Pedagang mengaku tidak tahu alasan distributor tidak memberikan pasokan minyak goreng kepada mereka. Belum stabil, Stabil. Berapa harganya, Pi? 16-17. Itu untuk jenis apa? Minyak curah. Curah. Kalau yang premium, Premium 21-22. untuk pasokannya, Pasokan tak banyak. apa sebab tidak banyak? Ya, harga masih tinggi. Pembeli, Pembeli tidak banyak itu sebab dari agen apa permintaan masyarakat? dari agen. Agen. Kira kapan turun? Tahu? Belum tahu. Masih tingginya harga minyak goreng berimbas terhadap pendapatan para pedagang yang mengalami penurunan hingga 40%. Mereka berharap agar minyak goreng dapat kembali normal sehingga daya beli masyarakat bisa kembali meningkat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Gara-gara mahalnya pupuk dan kesulitan mendapatkannya, para petani kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim saat ini memelihara kebun mereka dengan seadanya. Mereka tidak memberikan pupuk untuk tanaman di kebun mereka. Sejumlah petani di Kabupaten Muara Enim memilih tidak merawat kebun mereka dengan teratur karena mahal dan semakin sulitnya mendapatkan pupuk. Sebagian dari mereka bahkan putus asa dan membiarkan kebun dan tanaman mereka begitu saja. Selama ini untuk memelihara kebun sawit, para petani membutuhkan pupuk jenis urea maupun NPK hingga 7 ton. Saat ini harga pupuk melambung tinggi. Untuk satu karung ukuran 50 kg mencapai Rp950.000 atau naik 2 kali lipat dari harga biasanya sebesar Rp480.000. Mahalnya harga pupuk juga menyebabkan pedagang tidak berani menyediakan stok pupuk yang banyak. Untuk mendapatkan pupuknya sendiri sulit tidak? Wah, sulit, jangan sulit gitu. Sulit, Pak, ya? Bukan Harganya saja? hanya mahal, tapi carinya pun sulit. Gitu. Oh, gitu. Dari distributor ya. Kalau ketersediaannya Dewi, Bu? Agak kurang. Agak kurang ya. Tapi ada. Ada ya. Agak kurang. Cuman karena harganya mahal, jadi ya pembeli juga mundur. Yang paling pokok kan cuman mutiara, NPK ya, NPK, urea, TSP, KCL itulah yang pokok. Petani dan pedagang pupuk berharap harga pupuk dan ketersediaan pupuk bisa kembali normal seperti dulu. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kabupaten Muara Enim. Dinas Pertanian dan Polres Kota Prabu Mulih belum menemukan tanda-tanda adanya ternak sapi maupun kambing yang terserang penyakit mulut dan kuku PMK. Pernyataan tersebut disimpulkan setelah menyidak 8 lokasi penampungan ternak. Menindaklanjuti temuan penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi dan kambing di Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta Kabupaten Musirawas, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Prabu Mulih
bersama Satuan Intelkam Polres Prabu Muli melakukan inspeksi atau sidak di ke-8 lokasi penampungan hewan ternak menjelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Di lokasi, petugas memeriksa kondisi fisik sapi yang akan dijual, diantaranya area mulut dan kaki. Dari pemeriksaan awal, belum ditemukan tanda-tanda atau gejala penyakit mulut dan kuku pada ternak yang diperiksa. Jadi ketika ada masyarakat mengadu, ada hewan ternaknya yang kemungkinan diduga PMK, kita tidak bisa langsung memvonis itu PMK. Jadi kita lakukan pengambilan sampel dari si hewan ternak tadi, kita ajukan ke lab veteriner. Setelah ada hasil dari mereka, baru kita bisa mengklaim. Salah satu pedagang ternak di Kecamatan Prabu Muli Utara mengatakan penjualan sapi miliknya tidak terpengaruh oleh PMK. Meski belum ditemukan adanya PMK di Kota Prabu Muli, namun warga diharap segera melapor apabila terdapat hewan yang mati mendadak atau dicurigai terjangkit PMK, supaya bisa segera dilakukan tindakan. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Prabu Muli. Kita beralih ke informasi lain, jalan penghubung 3 kecamatan di Kabupaten Ogan, Komering Ilir kondisinya rusak parah. Jalan tersebut dipenuhi lumpur sehingga membuat kendaraan sulit melintas. Diduga kerusakan jalan disebabkan aktivitas kendaraan truk pengangkut sawit milik perusahaan perkebunan. Beginilah kondisi jalan poros yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Kayu Agung dengan Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Pampangan, dan Kecamatan Tulung Selapan. Jalan sepanjang 32 km ini rusak parah. Saat diguyur hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur sehingga sulit dilintasi kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kerusakan jalan ini telah berlangsung sejak 7 bulan terakhir. Warga menuding kerusakan disebabkan aktivitas truk pengangkut sawit milik perusahaan perkebunan yang melintas di wilayah tersebut. Padahal berdasarkan kesepakatan awal dengan warga, truk pengangkut sawit dilarang melintas di jalan poros ini. Ada 6 bulan atau 7 bulan lah Pak, atau sudah lama kerusakan ini, jalan ini. Dan panjang jalan yang rusak ini sekitar 32 km jauhnya dari ibu kota Kecamatan Selapan. Dia bersebabkan oleh karena banyaknya mobil kelapa sawit yang lalu lalang baik dalam ibu kota kecamatan maupun yang jalannya yang di luar ibu kota Kecamatan Selapan. Ini kerusakan jalan yang begitu parah karena diakibatkan dari tingginya angkutan buah sawit yang melintas di jalan tersebut. Padahal perusahaan tersebut di saat akan mendirikan itu telah ada kesepakatan dan perjanjian angkutan buah sawit tidak boleh melalui masuk ke jalan ibu kota kecamatan tersebut. Jadi kami berharap kepada Bapak Bupati agar turun tangan secara langsung untuk memanggil seluruh perusahaan perkebunan sawit yang ada di Tulung Selapan untuk ikut bertanggung jawab membangun jalan poros tersebut. Selain jarak tempuh, rusaknya jalan juga berdampak terhadap perekonomian warga di 3 kecamatan tersebut. Warga kini kesulitan menjual hasil perkebunan mereka ke Kayu Agung maupun Kota Palembang. Jika tidak segera diperbaiki, warga mengancam akan menghentikan semua aktivitas truk pengangkut sawit yang melintas di desa mereka. Dedi Iransah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.